Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memuji, mendoakan anak-anak, dan bahkan saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang berkhotbah hari ini seharusnya Pendeta Yopi, tapi karena kemarin hari Kamis dia sudah berkhotbah dalam perayaan Natal kita dengan tema Malam Kudus. Dan hari ini masih tetap kita dalam momen memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dan mari tema kita di bulan ini adalah perspektif Natal di era new normal. Kenapa kita pakai perspektif? Karena bagaimana kita sudut pandang kita menilai Natal di era new normal. Kenapa? Natalnya kok lewatnya TV. Biasa kalau kita dulu Natal kan kita ada di gedung. Natal kok kita Merry Christmas kok kita sendiri-sendiri. Ya, di new normal. Udah gak normal lagi di era yang baru yang kita menggunakan handphone, menggunakan apapun untuk kita dalam merayakan Natal kita. Sambil menunggu untuk vaksin akan dibagikan kepada kita semua, untuk disuntikan kepada kita semua, maka kita akan masih tetap mempergunakan live streaming. Kemarin jemaat gereja kita melakukan pemberkatan nikah kepada satu pasangan kekasih yang sudah sah menjadi suami istri. Kami sebagai gembala dan juga pengurus mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Willy dan juga buat Lauren. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga kalian selalu, tetap rukun-rukun, tetap setia, hanya maut yang bisa memisahkan kalian berdua. Berkat pemberkatan kemarin, ya, kiranya itu menyertai kalian dalam rumah tangga. Ya, itu saja Bapak Ibu, dan kita masuk dalam firman Tuhan yang ada. Firman Tuhan kita hari ini masih tetap di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua untuk sama-sama kita mengerti dan memahami ayat ini. Saya ulangi. Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tanggal 25 kemarin saya sudah menguraikan ini dan membahaskan ini, dan makna Natal bagi kita, kelahirannya bagi kita, kita sudah mengerti bersama di tanggal 25 kemarin. Saya berharap Bapak Ibu yang kemarin hadir dalam ikut di hari Jumat kemarin dalam ibadah perayaan Natal, kita sama-sama mengerti tentang kelahiran Tuhan, kenapa Tuhan itu harus lahir. Dari makna itu kita dapat kelahiran Yesus mampu mengubahkan ketakutan menjadi kabar baik. Kemarin kita udah bahas di hari Jumat. Dan yang kedua ada kelahiran Yesus membuat kita akan mengalami tanda-tanda yang heran dan ajaib dari Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai kita. Banyak hal tanda yang Tuhan akan lakukan dalam hidup ini. Kelahiran Yesus membuat kita berkenan di hati Tuhan. Lewat kelahirannya kita dapat perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita kembali bahas lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah kata-kata yang dimana ketika Yesus pertama kali lahir, begitu lahir Tuhan menyampaikan berita ini kepada gembala-gembala. Hari Jumat kemarin saya sudah uraikan, tidaklah satu kebetulan kalau Tuhan itu lahir di kandang domba. Itu memang sudah dipersiapkan di luar pikiran kita, di luar nalar kita, tapi Tuhan memang pilih kandang domba. Ternyata saudara, kalau kita gariskan atau urutkan, kandang domba di situ adalah Mitner Edel, artinya menara doa. Yang menara doa kalau kita urut lagi ke belakang, di kota Daud Bethlehem itu ternyata itu adalah pernah Abraham berdoa dan bergumul, dan juga Yakub pernah berdoa dan bergumul. Dan situlah di sini disebut bahwa di kota Daud ditegaskan. Dan Yesus pun menjumpai gembala-gembala. Salah satu pekerjaan pada zaman itu adalah gembala-gembala. Satu pekerjaan yang buat saya sangat menantang. Buat saya pekerjaan yang sangat beresiko tinggi. Kenapa? Karena di alam bebas mereka harus berhadapan dengan binatang buas. Mereka harus berhadapan dengan banyak hal
yang tidak mereka duga sebelumnya. Alam bebas, binatang buas juga banyak yang suatu saat bisa mengancam nyawanya. Sama seperti Daud menjadi gembala. Waktu dia menjadi gembala, dikatakan bahwa seringkali singa-singa itu berusaha untuk menerkam dia. Singa-singa itu berusaha untuk menerkam domba-dombanya. Namun dia sebagai seorang gembala, dia mampu untuk melawan dan mengalahkan singa-singa itu. Bahkan beruang-beruang pun sama. Dan dia mengalahkannya. Dia mengalahkan itu bukan karena kehebatan dia atau gagah perkasanya dia, tapi karena nama Tuhan yang menyertai dia. Nah, saudara, pesan Natal ini disampaikan kepada gembala-gembala. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa ternyata ada satu makna terselubung yang Tuhan ingin mau ngambil bagian sebagai gembala. Bukan saja dia sebagai domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban, menjadi korban secara sempurna di bait Allah. Tapi dia pun mau menjadi gembala atas setiap domba-domba yang ada. Amin ya. Dia pun mau jadi gembala bagi seluruh umat manusia. Maka kita akan maju sedikit tentang kegenapan ayat ini. Yaitu di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Berkata demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jelas. Ada pesan khusus yang disampaikan kepada dia waktu dia sampaikan datang menjumpai malaikat, menjumpai gembala-gembala. Secara khusus Tuhan pun mau berperan seperti gembala-gembala. Yesus lahir menunjukkan beritanya sampai kepada gembala-gembala. Dia berkata bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti Daud, dia bertaruh melawan singa, dia bertaruh melawan beruang yang ada, dengan binatang buas yang ada, dengan sangat resiko yang tinggi. Namun dia mempertaruhkan nyawanya untuk perjuangan siapa? Domba-dombanya. Yesus lahir sebagai bayi di kandang domba. Dia mempersiapkan diri sebagai korban. Namun setelah menjadi korban, dia pun mempersiapkan diri untuk menjadi gembala atas kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita memperhatikan kelahiran Yesus kalau kita konversikan dia menjadi seorang gembala bagi kehidupan kita. Dia yang lahir dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, dan saat ini dia berperan sebagai gembala bagi setiap yang percaya kepada dia. Maka saya ucapkan gini, kelahiran Yesus mengambil peranan sebagai gembala bagi kita ada 3, yaitu pertama, 1, di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 3, mari kita bacakan untuk ayat-ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin ya. Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi yang memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan yang seorang perampok. Kita bisa bayangkan bahwa ada begitu banyak pencuri, ada begitu banyak perampok hari-hari ini. Ya kan? Itu sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa hari-hari ini kalau kita dengar berita banyak pencuri yang membobok rumah-rumah, yang bahkan juga banyak perampok yang sudah mulai nekat, anak-anak yang pegang handphone di jalan, tiba-tiba dia nekat dia ambil handphone. Orang sekarang sudah mulai nekat, kenapa? Karena keadaan makin memburuk. Yesus bilang begini saudara, sedang tidak berbicara mengenai perampok atau pencuri seperti yang saat-saat ini kita berita. Tapi perampok dan pencuri sebenarnya ini ditujukan kepada iblis. Sebenarnya ini ditujukan kepada setan, yang dimana dia datang untuk merampok hati kita. Dia datang untuk mencuri
nyawa kita, dia datang untuk mempropaganda kita, dia datang dan dia lompat dan dia masuk dan dia membuat berbagai argumen-argumen yang menurut kita itu adalah logika yang benar dan tidak sesat, yang membuat kita sesat. Dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, dan kita tidak masuk melalui Yesus, tapi kita masuk melalui pintu yang lain. Dengan filsafat yang ada, dengan paham-paham yang ada, sehingga kita merasa bahwa itu benar. Padahal yang benar adalah melalui Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi, saya catat sini, kelahiran Yesus mengambil peran sebagai gembala bagi kita adalah selalu ada pintu yang terbuka dan nama kita selalu diingat. Ada pintu yang selalu Tuhan jaga dan Tuhan buka buat kita yang percaya dan berharap kepada Dia. Buat kita yang mau jalan masuk melalui pintu itu selalu terbuka. Dan bukan saja selalu terbuka, nama kita selalu diingat. Nama kita selalu diperhatikan. Tuhan mengingat kita satu demi satu, apakah kita masih ada dalam kawanan Dia, apa kita masih ada dalam kandang domba itu, apa kita masih ada dalam lingkarannya Dia, apakah kita masih ada dalam pemeliharaan Dia, dalam pantauannya Dia, ataukah kita sudah tidak lagi ada di situ. Dan Yesus berkata selalu ada pintu yang terbuka dan nama kita selalu diingat. Hari-hari ini, saat-saat ini, saya percaya bahwa kita membutuhkan pintu-pintu itu terbuka. Pintu-pintu kegelapan, pintu-pintu kesusahan, pintu-pintu kekhawatiran yang kita khawatir, kita cemas. Tuhan bukakan banyak hal dalam kehidupan ini, sehingga kita berkata Tuhan adalah gembala kita. Amin. Kita berkata Dia lahir berperan sebagai gembala. Dia benar-benar gembala yang baik. Amin. Dia berdiri di depan, dia selalu membuka pintu buat kita yang selalu mau datang mencari pertolongan Dia. Dia selalu ada di depan untuk membuka pintunya buat kita, dan Dia mengundang kita datang hari ini. Jikalau engkau hari ini dengarkan firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hidupanmu, dan engkau lihat banyak pintu-pintu yang terbuka bagi kehidupanmu, banyak persoalanmu yang dapat diselesaikan, banyak pergumulanmu mampu diselesaikan, karena ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa Yesus lahir dan berita Natal sampaikan kepada gembala? Karena Yesus mau mengambil peranan sebagai gembala. Yang kedua, kalau kita baca di Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-10 tadi, ayat ke-7 sampai 10, saya bacakan bagi kita semua. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Setiap orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan hidup mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kedua, peranan Yesus sebagai gembala adalah keluar masuk kita dijaga dan dilindungi oleh Dia. Amin ya Bapak Ibu. Bagaimanapun kita keluarnya kita dijaga oleh Tuhan. Bagaimanapun kita masuknya kita dijaga. Kita benar-benar dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Dipagari benar-benar. Sebagai gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu mendengar ke mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Keselamatan terjadi, pertolongan terjadi. Kenapa? Karena kita masuk melalui pintunya. Dia sebagai gembala, Dia membuka pintunya buat kita saat ini. Pintu anugerah Tuhan buka buat kita. Semua orang diundang untuk masuk melalui pintu itu. Tapi sampai hari ini belum semua orang masuk. Kenapa? Karena banyak pencuri, banyak apalagi, banyak penipu, banyak pembohong. Yang di sini dikatakan adalah yang membunuh, membinasakan. Dengan apa saudara? Bukan dengan kata-kata, dengan tindakan, tapi kata-kata, dengan filsafat, dengan argumen yang kelihatannya logis, yang kelihatannya masuk akal, yang kelihatannya agamis, yang kelihatannya rohani. Apapun itu saudara,
filsafat kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak ada di dalam Yesus Kristus, filsafatmu tetap tidak bisa berguna bagi kehidupanmu kelak. Keluar masuk kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ini yang saya mau supaya kita harus benar-benar ada di Natal ini. Kita berdoa, kita sebentar lagi masuk di tahun 2020. Kiranya Tuhan menjaga kita dari Januari 2020 sampai selesai. Keluar masuk kita di tahun-tahun ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk kita lewat rumah kita, pergi beraktivitas, dilindungi oleh Tuhan. Kita kembali ke rumah, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, saudara. Hari-hari ini penularan COVID sangat mengenaskan, sangat ganas. Bahkan sudah mulai muncul lagi dari Inggris. Presentasi penularan, tingkat penularannya 70%. Lebih ganas, dan kemungkinan kita semua bisa jadi nanti bisa kena. Tapi apapun, kalau sampai kita kena pun, Tuhan bilang begini, keluar masuk kita pasti dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Pasti. Oleh karena itu kita tidak usah takut yang berlebihan, tidak juga jadi fobia yang terlalu berlebihan. Tetap percaya perlindungan Tuhan ada. Vaksin ada, tapi darah Yesus pun ada. Selalu tersedia buat kita setiap saat untuk melindungi dan menolong kita. Yang ketiga, bagaimana peranan Yesus sebagai gembala yang kita bahas di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 11 sampai ke-14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita memperhatikan di sini peranan sebagai orang gembala, Tuhan mempertaruhkan nyawanya buat kita. Ada sebuah pertaruhan yang sangat luar biasa. Nyawanya, bahkan dia lahir sebagai bayi adalah dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan surga, dia tinggalkan segala-galanya dan dia datang ke dalam dunia dalam keterbatasan. Lahir sebagai bayi, bahkan rela mati, memberikan nyawanya sebagai korban yang sempurna, tak bercacat. Dan lewat korban dialah yang bisa dapat mendengarkan doa kita didengar oleh Allah. Lewat kita percaya beriman kepada Yesus, hanya lewat Yesuslah doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan mempertaruhkan, Yesus mempertaruhkan nyawanya buat kehidupan kita. Kita bisa bayangkan betapa peranan dia. Berita Natal itu sampai kepada gembala. Karena Tuhan tahu sebagai gembala perjuangannya cukup berat, perjuangan cukup besar. Namun dalam perjuangan cukup besar, pertaruhannya adalah nyawanya dia. Dan nyawa saja Tuhan berikan bagi kita. Apalagi pergumulanmu. Dia menciptakan alam semesta. Dia mempertaruhkan nyawanya buat kita. Dia sangat serius dengan kehidupanmu. Dia sangat serius dengan masalahmu. Dia juga sangat serius dengan pergumulanmu. Dia sangat serius dengan apa yang engkau saat ini gumuli. Dia serius dengan itu. Doa-doamu Tuhan pun pasti dengar itu. Kenapa? Karena nyawanya saja dipertaruhkan untuk hidup. Amin ya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Dia sebagai gembala tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada pengharapan baru Tuhan biarkan buat kita. Kita tunduk ke kepala, kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat hari ini. Tuhan sudah tolong kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Bawa kami Bapa untuk mengerti sebuah kepemimpinan dari seorang gembala yang baik. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau memperhatikan kami Bapa. Selalu ada pintu-pintu terbuka bagi kami. Engkau selalu menjaga keluar masuk kami. Bahkan engkau mempertaruhkan nyawamu bagi kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru. Kami hidup berkemenangan. Kami hidup berkelimpahan. Kami hidup dipelihara dengan luar biasa. Dengan caramu, dengan luar biasa yang kau lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Bersyukur berfirman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita ibadah sudah selesai. Dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Dan juga kita ada apa lagi ya?
mungkin sementara masih kita tetap ibadah live streaming supaya Bapak Ibu bisa mengikuti. Ada rencana untuk kita juga sebulan sekali akan melakukan ibadah perjamuan kudus dengan Zoom atau dengan Google Meet. Kemarin kita perayaan Natal coba dengan Zoom, ada beberapa yang kagok, dan kita coba lagi dengan Google Meet karena mungkin anak-anaknya biasa belajar yang Google Meet. Ya, itu saja pengumuman dari gereja. Dan buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, silakan WhatsApp saya, silakan kirim SMS atau WhatsApp atau telepon saya, hubungi saya, atau hal-hal yang lain Bapak Ibu butuhkan silakan WhatsApp. Itu saja pengumuman dari gereja. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan menghubungi nomor yang ada di running text yang ada. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu baik bagi kami sehingga kami ada sampai hari ini. Di penghujung tahun 2020 Tuhan sudah tolong kami sampai injak di minggu yang keempat. 4 hari lagi kami akan meninggalkan 2020 dan kami akan masuk di 2021. Kami tetap punya Allah yang hidup, gembala kami yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami dijaga, ditolong oleh Tuhan. Kami dilindungi, dipagari senantiasa. Hamba mempertaruhkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, setiap mata yang melihat kami, menyaksikan kami, yang biarlah mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Setiap uluran tangan untuk memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan berberkati. Setiap apapun yang kami gumuli saat ini, dalam pergumulan kami Tuhan tolong kami. Secara khusus sama berdoa buat Papa daripada Desi, Melinda juga Juli yang saat ini rawat di rumah sakit. Penyakit yang ada kami bersama satu hati berdoa. Ulurkan tangan Tuhan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, jangan nyatakan pertolongan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang lain Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis dan usaha mereka diberkati Bapa. Keluarga mereka selalu dipagari. Berkati anak-anak-Mu yang berpergian keluar kota, Tuhan tolong, Tuhan tutup bungkus kalau Bapa. Berkati satu keluarga yang sudah diteguhkan dalam pernikahan kudus, baik Willy dan juga Lauren, Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga yang baru mereka tetap teguh di dalam Engkau, tetap setia kepadamu Bapa. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Buat keluarga-keluarga yang sangat bergumul dalam keluarga mereka, Tuhan tolong Bapa campur tangan, damai sejahtera-Mu selalu ada dalam keluarga ini. Dan juga buat keluarga yang saat ini bergumul untuk anak yang memperoleh pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan ada satu ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisnisnya, karena ada utang, Tuhan sudah tolong sehingga ada sesuatu jalan terang yang Tuhan kami boleh dengar itu. Kami percaya Tuhan campur tangan terus sehingga nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan ibu ini Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak yang lain yang dalam bisnis yang lesu, Tuhan tolong Bapak. Nyatakan pertolongan-Mu selalu bagi mereka. Kami juga berdoa Bapak buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, orang tua yang ada. Kami berdoa Bapak dalam kesehatan mereka, Tuhan tolong campur tangan Bapak. Oleh bilur-bilur Yesus mereka selalu ada dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dan juga bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan kembali kita lakukan segala aktivitas, bahkan kita menyongsong tahun baru ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.